Ditinggal nikah karena jadi kuli, 3 tahun kemudian pria itu buat sang wanita menyesal. Nama gadis itu adalah Chen Hong. Ia adalah ketua kelas, cantik dan berprestasi. Nada bicaranya halus dan lembut. Di kelas kami duduk semeja. Aku sangat gigih mengejarnya hingga akhirnya dia mau menjadi pacarku. Kami pun memulai cinta yang naif itu. Chen Hong dengan tegas mengatakan kepadaku untuk tidak mencarinya sepanjang hari. Ia masih harus belajar. Kita butuh saling memberi dukungan untuk membangkitkan semangat masing-masing dan berusaha lulus dengan nilai sebaik mungkin agar bisa diterima di universitas bergengsi. Dengan tekad yang sama, kami akhirnya berhasil melewati ujian dengan baik. Sayangnya, saya hanya diterima di akademi, sementara Chen Hong diterima di universitas bergengsi. Namun kondisi keluarganya tidak mendukung dan orang tuanya lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Orang tuanya tidak mau membiayai kuliahnya, malah menyuruhnya untuk tidak usah kuliah dan langsung bekerja. Aku melihatnya murung setiap hari. Lalu aku mengatakan kepadanya, "Kamu kuliah saja, kan masih ada aku. Aku juga tidak mau melanjutkan di akademi. Jadi aku akan cari kerja dan membiayai kuliahmu." Awalnya dia menolak, namun aku tetap bersikeras. Dia pun kuliah di universitas bergengsi itu, dan aku mengawali karirku sebagai pekerja di sebuah pabrik. Setiap hari, aku menyisakan uang untuk kebutuhan hidupku. Selebihnya, aku berikan padanya. 4 tahun kemudian, ia menyelesaikan kuliahnya. Selama 4 tahun, aku berhemat. Aku juga jarang menemuinya. Kami hanya bertemu pada hari raya nasional dan berkomunikasi sehari-harinya melalui telepon. Tak lama setelah kelulusannya, ia mendapat pekerjaan. Suatu hari aku memutuskan memberinya sebuah kejutan. Aku menunggunya di sebuah gerbang kantornya dan melihatnya keluar bersama rekan kerjanya yang terkejut ketika melihatku. Rekan kantornya bertanya siapa aku. "Oh, dia kakak sepupu saya di kampung," jawabnya. Dadaku sesak mendengar jawabannya. Dia mencoba menjelaskan kepadaku aturan perusahaan yang melarang karyawan berpacaran. Semua akan kembali normal jika jabatannya sudah naik dan aku mempercayainya. Beberapa lama kemudian, aku mengatakan ingin menikah. Namun dia memberi alasan karirnya baru saja menanjak. Kami memang pacaran jarak jauh karena terpisah antar 2 daerah. Suatu hari ketika aku bertemu dengannya, dia bilang bosan dengan pacaran jarak jauh dan akan menikah dengan seseorang. Aku sangat gembira mendengarnya. Akhirnya dia mau menikah denganku. Namun tak disangka, dia mengatakan sudah tak mencintaiku lagi dan ingin menikah dengan pria lain. Aku terhenyak nyaris tak percaya. Tanpa menoleh lagi, dia pun meninggalkanku. Temanku bilang, ada seorang pria tampan dengan mengendarai mobil mewah datang ke rumahnya sambil membawa kado untuk bertunangan. Aku tidak rela lalu datang ke rumahnya. Orang tuanya hanya tahu ada seseorang yang baik hati yang membantu anaknya, namun dia tidak tahu itu adalah aku. Lalu dengan tenang, aku bilang, aku adalah teman sekolahnya. Pada hari pernikahannya, aku melihatnya turun dari mobil. Aku membawakan buku catatan biaya yang aku keluarkan selama bertahun-tahun untuk membiayainya kuliah dan hidupnya sehari-hari. Aku ingin menagihnya. Dia tampak panik dan bingung sekaligus malu. Mempelai pria bertanya kepadanya. Dia hanya diam. Lalu ayah mempelai pria menarikku dari sana, memberikan uang kepadaku, lalu menyuruhku pergi. Aku pergi setelah mendapatkan uang itu dengan sakit hati. Uang itu aku buat usaha. 5 tahun kemudian, usahaku berkembang pesat, dan kini aku membuat beberapa usaha di kota. Hidupku berubah 1800.
Aku melanjutkan kuliah dan menemukan wanita yang begitu cantik yang menerimaku. Suatu hari ketika aku menuju kantor, aku melihat mantanku dulu sedang kebingungan, menjinjing tas sedang menunggu angkutan umum. Aku mendatanginya, dia langsung pangling dengan perubahanku. Dia menangis dan bercerita hidupnya tak bahagia. Suaminya pemarah dan ia dicerai. Aku kasihan lalu mengantarnya ke rumah orang tuanya. Dia meminta maaf dan menyesal. Namun aku sudah memiliki wanita lain yang begitu baik padaku.